Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut oleh para ulama sebagai makhluk pertama yang ruhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenabian beliau sudah ada sebelum kenabian para nabi yang lain. Umumnya kita tahu Nabi Muhammad itu jadi nabi usia 40 tahun. Benar? Nabi yang diutus pada usia 40 tahun di Mekah, menikah kemudian dengan sebelumnya tentu menikah, bukan setelah. Sebelumnya menikah dengan Sayyidah Khadijah, lahir 570, wafat 632. Itu benar, kenabian beliau dimunculkan di alam dunia ini ketika beliau usia 40 tahun. Garis bawahi ya Bapak Ibu, dimunculkan, bukan dimulai. Dimulai dalam arti di alam dunia ya usia 40 tahun. Tapi lebih tepatnya itu bukan dimulai, tapi dimunculkan ke alam dunia usia 40 tahun. Tapi kalau ditanya secara hakiki sebelum usia 40 tahun itu Nabi Muhammad sudah menjadi nabi atau belum? Jawabannya ada dalam hadis. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Mata kunta nabiyan ya Rasulullah?" Rasulullah, kapan engkau menjadi nabi? Beliau menjawab, bukan aku menjadi nabi ketika usia 40 tahun. Jawabannya, kuntu nabiyan wa Adam bainar ruhi wal jasad. Aku ini sudah menjadi nabi. Bahasa Arabnya kuntu minal kaun. Bukan dalam arti aku sudah menjadi nabi dalam pengetahuan Allah, enggak. Secara hakiki beliau itu sudah menjadi nabi sementara Nabi Adam masih di antara ruh dan jasad. Artinya penciptaan Nabi Adam belum selesai, nabi kita udah menjadi nabi. Bukan kata saya, hadis bicara begitu. Bapak boleh cek di Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas. Cari ibu, ada enggak seorang hamba diperintahkan oleh Allah untuk menyebut dirinya awwalul muslimin selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Semua mufasir sepakat aku yang disebutkan dalam ayat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Gusti Allah untuk berkata, aku adalah muslim yang pertama. Padahal beliau nabi yang pertanyaannya sederhana, kenapa? Harusnya kan muslim yang terakhir. Kenapa disebutnya muslim yang pertama, Bu? Sementara kemunculan beliau itu ada di paling akhir. Kenapa disebutnya muslim pertama? Yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Itulah jawaban yang tadi saya bilang, bahwa ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang sudah ada sebelum ruhnya para anbiya, para nabi yang lain itu. Sebelum Nabi Adam diciptakan, ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diciptakan. Sudah diciptakan. Beliau itu nabi yang pertama kali diciptakan ruhnya, bukan jasadnya. Jasadnya muncul dari perut ibunda Sayyidah Aminah radhiyallahu anha. Menikah dengan Sayyid Abdullah. Lihat ibu, nama ibunya Nabi itu Aminah. Apa artinya Aminah?
Yang selamat, yang aman, Abdullah. Udah tahu semua itu, hamba Allah. Kedua orang tuanya dari sisi namanya saja sudah menunjukkan kemuliaan. Yang menyusui beliau namanya Halimah. Apa artinya Halimah? Yang lemah lembut. Punya pembantu Sayyidah Aminah ini namanya Ummu Aiman. Ummu apa artinya Aiman? Aiman artinya keberuntungan. Barakah Habasyiyah. Seorang budak yang dulu pernah diberikan oleh Abraha, yang dulunya ingin menyerang Ka'bah. Ketika berdiplomasi dengan Abdul Muttalib, kakeknya Nabi, dia ngasih sebagai bahasa diplomasinya, dikasih seorang budak. Budaknya kemudian dijadikan pembantu. Abdul Muttalib wafat, diwariskan kepada putranya Abdullah. Abdullah wafat, beliau tinggal bersama Sayyidah Aminah menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslim pertama dalam Quran, dan ada ayat dalam Al-Quran, walahu aslama man fis samawati wal ard. Kepada Allah lah berserah diri semua yang di langit, semua yang di bumi. Jadi semua yang di langit, semua yang di bumi berserah diri kepada Allah. Terus Quran bilang, yang pertama kali berserah diri kepada Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kesimpulannya apa? Makhluk pertama yang Allah ciptakan, yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'alani fatihan wa khatiman. Allah menjadikanku sebagai pembuka sekaligus penutup. Jadi pembuka risalah itu Nabi kita dari sisi ruhnya, sisi ruhaniyahnya. Penutup risalah juga Nabi kita dari sisi jasadiahnya. Allah himpun dalam diri Nabi kita itu kemuliaan awal dan kemuliaan akhir. Kita muncul paling belakang, tapi Allah takdirkan kelak umat Nabi Muhammad sebagai umat yang pertama kali masuk ke dalam sorga. Semoga kita bisa menjadi bagian dari mereka. Saya kadang mikir begini Pak, perasaan orang zaman sekarang ini mau tahu apa aja, AI itu udah bisa ngejawab, betul nggak Pak ya? Coba deh ibu buka handphone, mengapa kita perlu mengadakan maulid? Dia jawabannya lebih cerdas kadang-kadang, lebih detail. Saya kurang puas dengan jawaban Anda, tolong berikan jawaban yang lebih detail lagi. Baik, siap saya bantu katanya, dikasih jawaban panjang. Berikan saya dalil tentang kebolehan maulid, dikasih sama dia. Tolong jelaskan kepada saya sejarah hidup Nabi Muhammad secara lengkap, dikasih sama AI itu. Kenapa ya Pak? Kalau memang sekarang orang itu bisa mengakses pengetahuan dengan mudah, kenapa masih perlu ngacarain acara beginian ini? Ustadz masih diundang. Saya yang makin heran tuh ya begitu, makin kesini undangan kok kayak makin banyak kali. Perasaan orang sekarang pengen tahu apa aja tinggal nanya AI kan, kira-kira begitu. Ternyata jawabannya ibu-ibu sekalian, memang kalau urusan pengetahuan, urusan informasi, kebutuhan otak, internet itu udah bisa memberikan banyak hal buat kita. Tapi saya mau bilang, yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh internet itu apa coba? Gak akan bisa itu. Secanggih apapun. Ada profesi-profesi kayaknya sebentar lagi gulung tikar itu. Nih, kamera-kamera begini kan zaman sekarang masih perlu diedit ya. Kayaknya sekian tahun kemudian gak perlu ada editing lagi Pak. Editor-editor tuh kayaknya nanti udah tuh diambil alih oleh teknologi, oleh AI dengan segala bentuk kemajuannya itu. Ada banyak profesi di luar sana sekarang mulai tergerus karena semakin canggihnya teknologi. Gak perlu manusia lagi, handphone aja sekarang. Tapi kok saya punya feeling kayaknya kalau ustadz itu kayaknya gak bakal bisa digantiin sama AI itu. Betul gak Bu? Pada akhirnya kan dia tidak akan bisa memberikan keteladanan
dan pengetahuan sekaligus rasa. Rasa itu yang gak bisa kita dapat. Berkumpul, ibu berkumpul di sini, saya datang jauh-jauh, sebetulnya bukan nyari pengetahuan. Pengetahuan mah gampang banget kita cari itu. Tapi yang kita cari apa? Kita orang beriman, iman kita bisa tumbuh kalau kita bergaul dengan sesama orang beriman. Saling mengingatkan, bertatap wajah. Saya melihat bapak-bapak yang sudah tua renta masih mau datang ke masjid. Saya melihat ibu-ibu yang kayaknya usianya 50 ke atas ya, masih rela panas-panasan dalam masjid. AI nggak bisa ngasih itu, Bu. Keadaan kayak begitu, rasa dzauq, rasa semacam itu nggak akan bisa diberikan oleh internet. Bahwa iman tidak bisa hanya dengan pengetahuan saja, tapi iman juga perlu dipupuk dengan rasa, dan pada akhirnya itulah yang bisa memberikannya makna. Iman itu bisa bertambah kalau memang kita dapat lingkungan yang bisa mempertebal keimanan kita itu. Ibu-ibu, saya waktu di Berlin, di Jerman itu ada ibu-ibu, dia pakai pakaian kerudungnya nggak serapi ibu lah ya. Datang ngobrol sama saya di hotel, saya dengar cerita dari orang Indonesia lain, kebetulan Habibnya ini bilang, Pak Ustadz, tahu nggak ibu-ibu yang ngobrol sama Pak Ustadz itu? Dia kalau ada acara maulid, jadi di sana tuh ada acara maulid, Bu. Orang Indonesia ini di mana-mana sukanya ngumpul-ngumpul, makan-makan. Dan kalau yang dimakan ya itu aja makanannya, mie ayam, bakso, ketoprak, macam-macam lah. Ibu-ibu ini kalau ada acara maulid, dia punya suaminya orang Jerman. Yang bikin saya tersentuh itu apa? Dari rumahnya ke masjid Indonesia yang ada di Berlin itu, dia bawa makanan, Bu, bisa sampai 2 koper katanya. Ya, nyari makanan Indonesia di sana kan gak mudah ya. Kita harus mempekerjakan orang, kalau gak masak sendiri. Dia bawa makanan berkoper-koper sendiri di kereta. Dibawa ke majelis ta'lim, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Berlin itu, dibagi-bagiin semuanya. Ditanya sama orang, ibu kenapa sih sampai segitunya? Tahu nggak jawabannya apa? Saya ingin membuat senang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu AI nggak bisa ngasih begitu tuh Pak. Bener nggak Pak omongan saya? Nggak bisa ngasih kayak begituan. Iman semacam itu nggak akan didapat melalui internet. Dari mana didapat? Di antaranya dengan majelis-majelis semacam ini. Bersahabat, berkumpul dengan orang-orang soleh yang kemudian bisa mempertebal keimanan kita sekaligus menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kalau ada ditanya sama anak-anak, Nabi yang paling tampan siapa? Enggak, rata-rata orang jawabnya Nabi Yusuf, betul enggak? Nabi Yusuf itu, saya mau cerita dikit. Biasanya orang kalau cerita biasanya pada demen. Waktu di Mesir sebelum menjadi raja, beliau ini seorang nabi sekaligus Allah takdirkan sebagai raja. Sebelum menjadi raja, Nabi Yusuf itu dizolimi sama saudara-saudaranya, dimasukin ke sumur. Ceritanya kan begitu. Diambil sama kafilah, tiba-tiba dibawa ke Mesir, dijual di pasar. Jadi budak, dijual di pasar. Dibelilah itu sama istri Raja Mesir, Aziz Misr, Raja Mesir. Karena hidup sejak kecil sama Nabi Yusuf, Zulaikha atau orang Arab menyebutnya Zalikha. Zalikha itu merasa terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf dewasa, emak-emak di sekelilingnya itu pada menggibah.
Istri raja loh, bisa jatuh hati sama seorang budak. Kira-kira begitulah gibahannya itu. Kok bisa ya istri seorang raja jatuh cinta sama seorang budak? Kan Nabi Yusuf dulunya seorang budak. Jadi bahan omongan. Quran merekam kisah itu. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa'atadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Ketika Zalikho atau istri Raja Mesir, namanya siapa wallahu alam, benar atau enggak itu Zulaikho atau Zalikho? Katakanlah Zulaikho, ngikutin orang Indonesia. Ketika Zulaikho itu mendengar tipu daya orang perempuan-perempuan di Mesir ketika itu, arsalat ilaihinna, mengutus kepada mereka, suruh datang ke tempat kediamannya. Diundang itu, ibu-ibunya itu diundang semuanya. Kalian yang ngomong sama saya bisa-bisanya jatuh sama seorang budak, kalian lihat sendiri, kalian datang ke rumah sini. Dipanggil bu, yang menggibahinya itu dipanggil. Kemudian masing-masing disuruh duduk, disediakan tempat duduk. Kemudian dikasih satu persatu perempuan yang duduk itu sebilah pisau. Kemudian Zalikho berkata kepada Nabi Yusuf, ukhruj alaihinna, keluar kamu, lewat di hadapan mereka. Falamma ra'aina, ketika perempuan-perempuan itu melihat Nabi Yusuf, kaget mereka kan, akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Tangan mereka itu, ini saya mau nerjemahin dengan bahasa Arab yang lebih teliti ya. Al-Quran menyebutnya itu qatta'na, bukan qata'na. Ada beda Pak antara qata'a artinya memotong dengan qatta'a artinya mencincang-cincang. Sama atau beda Bu? Bawang, bukan bawang, apa? Semangka dipotong dengan bawang dicincang, sama apa beda? Beda. Cincang itu begini, ada tekanan, ada keseriusan gitu kan. Kalau motong ya seret gitu. Al-Quran melukiskan perempuan-perempuan yang melihat ketampanan Nabi Yusuf itu dengan memotong, mencincang-cincang tangan mereka. Wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Wah, ini mah bukan manusia, ini malaikat, kata mereka. Sambil apa ngomongnya? Sambil mencincang tangannya. Allahu Akbar. Itu model ketampanan kayak apa itu Nabi Yusuf itu? Coba itu ibu bayangkan. Nah sekarang saya mau nanya. Dalam sejarah hidup Nabi Muhammad pernah terjadi nggak perempuan-perempuan mencincang tangannya melihat ketampanan Nabi? Pernah terjadi nggak? Nggak pernah. Kan katanya paling tampan. Kenapa tidak pernah terjadi ibu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Busiri, fahuwaladzi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Apa itu artinya? Fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Keindahan Nabi itu nggak bisa dibagi. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi. Nabi itu nggak punya sekutu dalam keindahannya. Nggak ada yang setara sama Nabi keindahannya itu. Kata Imam Busiri, dialah yang sempurna maknahu wa suratuhu. Bagian dalam, bagian luarnya sempurna, kata Imam Busiri. Dan dialah yang Allah pilih sebagai Habib, sebagai kekasih. Keindahannya gak terbagi, dan beliau itu gak punya sekutu dalam keindahan, baik wajahnya maupun akhlaknya. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Nabi Muhammad itu mengungguli para nabi, baik dari akhlak maupun dari fisik. Sepakat tuh semua ulama. Pertanyaannya kenapa tidak pernah terjadi contoh yang terjadi pada Nabi Yusuf itu?
Perempuan datang, cincang-cincang tangannya saking terpesonanya. Jawabannya ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ciptakan wajahnya itu sempurna, tampan, tidak ada tandingannya walau Nabi Yusuf alaihissalam. Hanya saja ketampanan beliau itu ditutup oleh wibawa. Sehingga orang gak bisa menatap lama-lama wajah Nabi itu. Saking wibawanya wajah Nabi, meskipun ketampanannya munazzahun an syarik, kata yang musyrik, tersucikan dari sekutu, gak ada yang setara dengan Nabi itu ketampanannya. Walau Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf utiya syatral husn, diberikan separuh keindahan, kata para ulama begitu. Wa nabiyuna Muhammad utiyal husnu kullu, diberikan semua keindahan makhluk ada dalam wajah dan fisik beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu bukan karena tidak tampan, bukan karena ketampanannya kurang dari Nabi Yusuf, tapi ketampanannya ditutup dengan haibah, dengan waqar, dengan kewibawaan. Makanya ibu kalau baca biografi kehidupan Nabi, itu rata-rata yang meriwayatkan ciri-ciri fisik Nabi. Ibu tahu nggak ciri fisik Nabi kayak gimana? Itu ada bu, penjelasannya ada. Kulitnya disebutkan dalam kitab-kitab sirah, bayat masyub bihumrah, putih kemerah-merahan. Kulit ibu sama kulit saya ini, kulit orang Indonesia ini namanya sawo matang. Sawo matang. Ada pak yang kulitnya kayak gitu nih di kita sekarang, jangan jauh-jauh, putih kemerah-merahan. Ada, ngomong-ngomong ya, ada tipe-tipe kulit putih, tapi putihnya itu kayak misalnya kayak orang albino tuh. Ibu pernah lihat nggak? Orang putih tapi putih itu sangat apa? Sangat mencolok gitu loh. Ada juga model-model putih kayak kita itu, putih bercampur hitam. Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam kulitnya putih kemerah-merahan. Itu kayaknya kulit terindah kalau bisa kita bisa berimajinasi tuh pak. Kulit putih indah luar biasa itu. Matanya disebutkan dalam kitab Syama'il, syadid sawadis sawad, syadid bayadil bayad. Yang hitamnya sangat hitam, yang putihnya sangat putih. Rambutnya dilukiskan, lam yakun bil ja'dil qatat wala bisabat, tidak begitu keriting, tidak begitu lurus, ikal bergelombang rambutnya itu. Subhanallah, wajahnya, fisik kepalanya digambarkan itu agak sedikit besar. Ibu kalau pergi ke museum-museum atau googling di internet, bekas imamah Nabi itu agak sedikit besar ukurannya. Bagi orang Arab dulu, orang yang kepalanya agak besar itu menunjukkan kecerdasan. Orangnya visioner, berpikirnya tajam. Beda tuh dengan kepala-kepala kayak kita pak. Tentu bukan berarti kita menyepelekan fisik orang ya, enggak. Sebagai bukti bahwa Allah menciptakan Nabi Muhammad tanpa cacat, supaya kita nggak punya alasan untuk menolak ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan bisa aja kalau ada orang dikasih dakwah Islam, saya nggak mau beriman sama kamu Muhammad karena kamu begini, kan bisa saja. Orang nggak ada apa yang beralasan nggak mau beriman sama Nabi karena ngelihat fisiknya. Nabi itu Allah ciptakan fisiknya sempurna, akhlaknya sempurna, supaya kita nggak punya alasan sedikit pun untuk menolak risalah yang dibawa olehnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fi. Ini yang orang kitab ini bu, namanya Imam Busiri. Imam Busiri ini orang Mesir. Dulu sejarah hidupnya itu pernah lumpuh, fisiknya separuh. Apa istilah Arabnya itu syalal nisfi. Jadi Imam Busiri ini dulu orang yang nyaris lumpuh semua badannya. Ketika dia merasa udah nggak bisa beraktivitas normal,
dia bertekad untuk memuji Nabi Muhammad di sisa usia hidupnya. Jadi dalam keadaan sakit, lumpuh, gak bisa ngapa-ngapain, dia mau menghabiskan usianya dengan memuji kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Busiri ngarang kitab namanya Burdah, sampai sekarang dikaji di mana-mana itu. Bait-baitnya dihafal oleh banyak orang pesantren. Nah, ada satu bait dalam kisah yang cukup populer Imam Busiri itu, sampai pada bait bunyinya itu begini. Famablagul ilmi fihi annahu basyarun. Sampai di situ beliau nggak tahu bagaimana lanjutannya. Tiba-tiba malamnya mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, lanjutin Busiri, wa annahu khairul khalqi kullihimi. Kalau yang hafal Burdah tahu tuh bait itu tuh. Itu bait yang bunyinya wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Itu didiktekan langsung melalui mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Imam Busiri. Beliau yang tadinya lumpuh, gak berdaya, gara-gara berkah memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sembuh. Makanya banyak ulama, Pak, ibu yang punya banyak utang, yang suaminya gak bertanggung jawab, yang anaknya bandel, ujian ibu begitu kan? Atau yang usahanya macet, apalagi? Perasaan ujian kita itu gitu-gitu aja kan sebetulnya. Kalau nggak suami, anak. Kalau nggak anak, pekerjaan. Kalau nggak pekerjaan, mertua. Kalau nggak mertua, apalagi Bu? Kayaknya itu doang ujian kita ya. Ulama banyak ngasih saran Bu, kalau mau kita dikasih kemudahan, masalah hidup kita itu tersingkirkan satu persatu, hati kita lapang, iman kita terasa sejuk. Di antara nasihat banyak ulama, hajat terkabul. Di antara amalan yang banyak diwasiatkan oleh para ulama, itu banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, itu di Quran gak ada nabi sampai-sampai Allah bilang begini, innallaha, sesungguhnya Allah. Tapi gak cuman Allah, wa malaikatahu, malaikatnya, yushollun. Apa artinya yushollun, Pak? Itu yang belajar, yang kalau nggak belajar bahasa Arab nggak dapat rasanya itu ayat itu. Tapi sebagai orang yang paham bahasa Arab, saya membaca ayat ini yushollun. Apa itu maksudnya? Allah, malaikatnya, mereka semuanya senantiasa terus menerus tanpa henti sampai sekarang dan sampai hari kiamat nanti. Itu yushollun tuh begitu maknanya. Bukan cuma bersolawat kayak kita sekali besoknya, enggak, bukan. Allah, malaikatnya, coba bayangkan, Allah, malaikatnya terus menerus senantiasa tanpa henti sampai detik ini, sampai hari kiamat nanti, gak ada batasannya. Senantiasa terus menerus bersolawat kepada Nabi. Disebutnya Nabi bukan Muhammad. Ibu kalau baca Quran, nabi-nabi terdahulu itu rata-rata dipanggil dengan namanya, betul gak? Ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya kan? Coba ibu baca Quran itu, Nabi Muhammad hanya disebut namanya 4 kali doang. Disebut Muhammad itu 4 kali aja. Selebihnya panggilannya apa? Ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul, Allahu akbar. Itu disapa dengan sedemikian mesra. Dalam ayat ini disebutkan Allah, malaikat senantiasa bersolawat. Disebutkannya bukan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ala nabi, kepada seorang nabi yang agung itu. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah, malaikat, disandingkan setelahnya orang-orang beriman, kalian semuanya sampai hari kiamat nanti itu diperintahkan sama Allah. Jadi semua makhluk itu diperintahkan sama Allah untuk tunduk sama makhluk yang satu ini nih, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kalian. Jadi nggak ada makhluk di dunia ini yang lepas dari rahmat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam Quran lagi-lagi tidak ada nabi yang disebutkan
diutus oleh Allah untuk semua alam. Dulu nabi-nabi terdahulu itu diutus untuk kaumnya saja. Nabi Isa diutus untuk Bani Israel, Nabi Musa untuk Bani Israel. Yang bukan Bani Israel gak wajib beriman sama Nabi Musa dulu. Kalau kita wajib beriman karena udah diutus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nih, kalau baca terjemahan Ibu, terjemahannya itu, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Gitu doang kan terjemahannya kan? Bapak tahu nggak itu ayat sisi keistimewaannya di mana? Dalam bahasa Arab. Ini saya ngaji dikit ya Bu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Itu bentuk namanya masdar kalau dalam bahasa Arab. Quran nggak bilang Nabi Muhammad itu pembawa rahmat. Kan beda. Pembawa rahmat, Quran gak bilang Nabi pembawa rahmat. Nabi Muhammad itu bukan pembawa rahmat, tapi beliau itu adalah rahmat itu sendiri. Seolah-olah rahmat yang paling nyata di dunia ini, rahmat Allah yang paling nyata di dunia ini mewujud dalam bentuk diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan beliau yang bawa, beliaunya juga rahmat. Apa di antara rahmat Rasulullah buat kita Bu? Sebagai umatnya. Beliau sekarang jasadnya terbaring di Madinah, tapi ruhnya tidak mengalami kematian dan senantiasa menyertai umatnya. Catat Ibu baik-baik. Saya ngomong begini sebagai orang yang belajar ilmu akidah. Gak ada dalam akidah Islam cerita orang mati, rohnya ikutan mati. Gak ada itu. Benar gak Bu? Makanya Ibu kalau selesai orang meninggal, biasanya dibacain doa kan? Roh manusia yang melepaskan diri dari jasad itu bukan mati Pak. Roh itu pindah alam doang. Ibu yang masih punya orang tua, orang tuanya udah nggak ada, orang tua ibu tuh masih ada. Cuma beda alam dengan kita. Di mana adanya? Namanya di alam namanya barzakh. Barzakh itu artinya perantara Pak. Antara dunia ini dengan akhirat sana. Ada di sana, hidup. Kalau hidup berarti kira-kira tahu kita apa enggak? Ya tahu. Suatu saat nanti tentu kita enggak berharap. Cuma kalau nanti tiba-tiba di antara kita ada yang masuk ke alam sana, kita meninggalkan anak. Kita tuh bisa tahu Bu, apa yang dilakukan sama anak kita di dunia itu. Cuma kita enggak bisa balik lagi, tapi kita dikasih pengetahuan. Itu roh tuh begitu. Roh semua manusia ketika meninggal itu masuk ke alam namanya alam barzakh dan dia hidup. Itu roh manusia biasa. Apalagi rohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak mengalami kematian, roh itu ya hidup. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang di alam ruhaninya beristighfar buat kita sebagai rahmat beliau untuk kita semuanya. Tu'radu alayya a'malukum. Amalan kalian itu diperlihatkan kepadaku. Alhamdulillah di antara umatku masih ada yang sholat, masih ada yang puasa, masih banyak yang merayakan hari kelahiranku, menanamkan rasa cinta kepada aku. Nabi Muhammad itu kalau fama ra'aitu min khairin hamidullah. Kalau aku melihat ada amal kebaikan, aku memuji Allah, kata Nabi di alam barzakhnya. Wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartullaha lakum. Tapi kalau yang dilihat itu buruk, yang dilihat itu maksiat umatnya, beliau beristighfar buat kita. Terus ada ayat dalam Al-Quran Pak, di surat Ad-Duha itu, Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah itu akan melimpahkan karunia kepada engkau wahai Muhammad sampai kamu ridho. Ada kata kunci itu tuh, sampai kamu ridho. Dan dalam riwayat Nabi bilang, ya Allah aku tidak ridho kalau ada satu di antara umatku yang masuk neraka. Subhanallah. Jadi kita ini Pak, mari sama-sama kita tanamkan rasa syukur
yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah ditakdirkan sebagai umat yang bernasab kepada sebaik-baiknya nabi. Beliaulah imamnya para nabi. Gara-gara punya ketersambungan itu, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baiknya umat. Jalan sorga diberikan kemudahan, jalan menuju neraka diberikan kesempitan. Susah mau masuk neraka itu. Kalau orangnya benar, kalau orangnya taat agama, susah masuk neraka itu, Pak. Kenapa? Coba sekarang ibu saya mau nanya, Nabi kalau istighfar kira-kira ditolak nggak istighfarnya? Nabi, Bu, istighfar di alam barzahnya buat kita. Itu istighfarnya Nabi ditolak apa enggak itu sama Allah itu kira-kira? Ummah marhumah, kita umat yang dirahmati oleh Allah. Nabinya sampai sekarang istighfar buat kita. Jadi kalau sholat kita cacat, emang kenyataannya begitu, Pak. Tapi jangan khawatir, sholat tetap lanjut. Jangan sampai karena alasan sholat gak bisa khusyuk, gak mau sholat. Jangan, sholat dilanjut, ibadah kita tunaikan. Kita sadar gak ada yang sempurna di antara ibadah kita. Untungnya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai sekarang beristighfar buat kita. Beliau tidak rela kalau ada orang wafat membawa iman asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah lalu masuk neraka. Beliau tuh nggak rela. Sementara kata Allah janjinya apa? Akan diberikan karunia berlimpah sampai kamu rela wahai Muhammad, sampai kamu rela. Dan beliau nggak rela kalau ada umatnya yang masuk neraka. Subhanallah ibu. Ibu kalau dulu ditakdirkan jadi umatnya Nabi Musa, bisa jadi masuk golongannya Firaun, ya kan? Bisa jadi, Allahu a'lam. Kita ditakdirkan sebagai orang yang munculnya belakangan. Tapi dengan takdir itulah justru kita mendapatkan kemuliaan. Kita menjadi sebaik-baiknya umat. Bukan karena amal soleh kita sama sekali. Soalnya begini Bu, nabi-nabi terdahulu itu usianya Nabi Nuh 950 tahun, ya kan? Alfasanatin illa khamsina ama. Panjang sekali usianya. Nabi-nabi terdahulu umat-umatnya itu ratusan tahun hidupnya. Kita yang hidup sekarang, Allahu a'lam, saya 30 tahun, ibu berapa tahun lagi masuk kuburan kira-kira ibu? 50, 60 ya? Ada yang 70 mungkin, Allahu a'lam, tinggal ngitung bulan entah, Allahu a'lam, kita nggak pernah tahu ajal kita. Umat Nabi Muhammad ini Bapak usianya pendek-pendek. Sekarang mah gara-gara banyak makanan instan itu Bu di supermarket. Yang gulanya ada yang sampai 20 gram, 30 gram. Anak-anak usia 20 tahun udah kena gula. Ya diabetes, ya asam urat, ya ginjal, ya jantung. Penyakit sekarang itu. Semakin terpotong lagi usia kita kan. Tapi subhanallah, meskipun umat ini usianya pendek-pendek, sama Allah dikasih amalan terlihat sepele, tapi pahalanya besar. Saya mau kasih tahu amalan besar, amalan terlihat sepele karena ada hadis. Ada hadisnya, bukan mengarang-arang dari saya. Ibu pengen gak setelah selesai hidup di dunia ini dijamin sama Nabi masuk surga? Nabi ngasih amalan gampang sekali Pak. Ada hadis menyebutkan siapa yang membaca ayat kursi setiap kali selesai sholat fardu, maka kata Nabi, tidak ada yang bisa menghalangi dia dari sorga itu kecuali kematian saja. Artinya kalau Bapak sholat nih, sholat zuhur, sholat asar, setelah sholat, kalau bisa jangan ditinggalin tuh Bu. Saya sampai sekarang alhamdulillah gak meninggalkan itu. Jangan sampai lupa baca ayat kursi setelah selesai sholat fardu. Itu ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mendawamkan baca ayat kursi, kan gampang sekali ayat kursi itu, betul gak Pak? Hanya hitungan menit. Semenit juga mungkin enggak. Ayat kursi itu dibaca, itu ayat kursi selesai sholat, Nabi bilang apa? Tidak akan ada yang bisa menghalangi orang ini dengan sorga kecuali kematian saja. Artinya kalau dia selesai baca ayat kursi kemudian mati, maka dia menjadi ahli sorga. Gampang gak kira-kira itu? Subhanallah, itulah keberkahan kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan sekarang begini, orang kalau sholat, selesai sholat baca ayat kursi, pasti dia kalau mati itu diantara dua sholat, betul nggak Pak? Saya sholat zuhur, misalnya nih, ajal datang jam 3, berarti kan sebelum asar ya kan? Selesai zuhur saya baca ayat kursi, kan? Tuh lihat, apa yang kalau kita meninggal udah pasti diantara dua sholat, ya kan? Syukur-syukur meninggal ketika sholat. Jadi umat Rasulullah ini umat yang diberikan kesempatan lebar masuk surga itu. Dengan amalan-amalan yang terlihat sederhana. Tapi istimewa di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu yang gak pernah umroh, gak pernah haji. Nabi ngasih amalan sederhana bu. Man sholal ghadah fi jamaah. Siapa yang sholat subuh berjamaah. Nih lihat nih, amalan ringan. Tapi pahalanya besar. Man sholal ghadah, hadis riwayat Tirmizi. Siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk mengingat Allah, baca Quran, baca wiridan, baca tahlil, menghadiri majlis taklim, apapun itu, berzikir kepada Allah. Hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Thumma shalla rak'atain, kemudian sholat 2 rakaat aja. Subuh berjamaah, selesai subuh zikiran, tunggu syuruk, sholat 2 rakaat, kata Nabi pahalanya kanat lahu ka ajri hajjatin wa umroh. Orang itu mendapatkan pahala haji dan umroh. Mungkin ada orang ragu, kok segampang itu? Nabi seolah-olah ingin menepis keraguan itu, bilang dalam riwayat Sunan Tirmidzi, tammah 3 kali, sempurna, pahalanya sempurna maksudnya. Setara pahala haji umroh hanya dengan melaksanakan 2 rakaat sholat syuruk atau sholat duha, sebelumnya sholat subuh berjamaah. Bahkan ada riwayat menyebutkan rakaatail fajr, qoblal fajar maksudnya. 2 rakaat yang ditunaikan sebelum sholat subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Kan sepele sekali itu Pak kelihatannya. Sholat 2 rakaat doang, pahalanya lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Amalan-amalan yang terlihat sederhana ini itu bukan semata-mata demi menghibur kita Pak. Tapi memang itulah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang dicurahkan kepada umat kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berharap sebagai kalimat terakhir, mudah-mudahan malam hari ini Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita semua sebagaimana dikumpulkan di tempat ini, kita dikumpulkan kembali di sorga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam menjalankan agama Islam, dipegang teguh sampai akhir hayat. Mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita dijaga iman Islamnya, ditakdirkan sebagai muslim yang taat. Dan semoga kita semua berkumpul di alam akhirat dengan curahan rahmat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna amsayna nushhiduk wa nushhidu hamalata arshik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdak la syarika lak wa anna sayyidana Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inna natawassalu ilaika bihabibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taghfira dhunubana wa tukaffira sayyiatina wa an taqdiya hawaijana wa an tashfiya mardana wa mardal muslimin wa an tarham mautana wa mautal muslimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajta wala hajatan hiya laka ridhan illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.